Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Morni, NIM 1920201051. Saya dari kelas PGM 02 angkatan 2019 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Nah, video ini untuk syarat memenuhi mata kuliah media pembelajaran. Di sini saya memilih media visual, yaitu media gambar. Nah, selama 1 semester ini saya membuat media pembelajaran, yaitu papan bantuan. Nah, kenapa dinamai papan bantuan? Karena media ini diperuntukkan untuk pelajaran IPA, yaitu lebih tepatnya materi bagian tubuh hewan. Nah, sehingga singkatan dari bantuan itu adalah bagian tubuh hewan. Nah, untuk cara pembuatan papan bantuan ini, saya akan kasih tahu apa saja bahan-bahannya. Yuk kita simak. Bahan-bahan yang diperlukan saat membuat papan bantuan yaitu yang pertama, print berbagai huruf dan bagian-bagian dari tubuh hewan. Yang kedua, gambar berbagai hewan seperti ikan, kucing, sapi, dan gajah. Selanjutnya yaitu styrofoam. Yang keempat, kardus bekas. Yang kelima, gunting. Yang keenam, lem stick atau double tip. Selanjutnya spidol. Yang kedelapan yaitu mistar. Yang kesembilan cutter. Yang ke-10 paku payung. Yang ke-11 wadah. Dan yang terakhir 5 tusuk sate. Nah, sudah pada lihat kan apa saja bahan-bahan yang diperlukan saat membuat papan bantuan. Nah, saya akan memperlihatkan hasil dari bahan-bahan yang tadi ya. Yang pertama yaitu ada kartu yang berisikan tentang bagian tubuh hewan. Di sini banyak. Terus ada juga berbagai macam hewan yang telah dipakaikan kardus di belakangnya agar bisa memperkokoh gambar ini. Karena untuk kelas rendah mereka akan merusak gambar-gambar tersebut jika tidak diperkokoh dengan kardus ini. Nah, selanjutnya saya akan nunjukin nih hasil papan bantuan yang saya buat. Ini dia hasil papan bantuan atau media pembelajaran yang telah saya buat. Nah, kalian pasti penasaran kan nih sebelumnya untuk apa sih tusuk sate di sini? Nah, tusuk sate berperan untuk menyambungkan styrofoam yang satu dengan yang satu lainnya. Nah, bisa dilihat di sini ada tusuk sate. Nah, jadi itu dia fungsi tusuk sate di sini. Nah, pada media pembelajaran atau papan bantuan ini terdapat 2 kolom, yaitu kolom pertama adalah hewan dan kolom kedua yaitu bagian tubuh hewan. Nah, pada kolom hewan ini akan ditempelkan berbagai hewan. Nah, sedangkan di kolom sebelah sini ada bagian tubuh hewan. Nah, yang dimana siswa akan mencari apa saja
bagian tubuh hewan di dalam wadah ini, dan mereka akan menempelkannya di sini sesuai dengan hewan apa yang ada di sampingnya. Nah, contohnya ini hewan gajah. Contohnya yaitu seperti gambar gajah di samping ini. Nah, kan sudah bagian tubuh hewan ini, bagian tubuh gajah ini terdapat kepala, mata, hidung, mulut, badan, dan kaki. Nah, apalagi sih bagian dari gajah ini yang belum ada, bagian tubuh dari gajah ini yang belum ada di kolom ini. Nah, kita akan cari di dalam wadah ini. Nah, contohnya seperti, ekor gajah kan memiliki ekor. Nah, kita ambil paku payung di sini. Lalu kita menempelkannya pada styrofoam atau papan bantuan. Selanjutnya apalagi nih bagian dari tubuh hewan. Nah, lagi ya. Nah, telinga nih, telinga yang besar kita cari nih. Mulut sudah, telinga. Nah, sekarang telinga kita tempelkan pada papan bantuan ini. Terus belalai, belalai, ketemu belalai, kita tempelkan juga di sini. Satu lagi apa nih? Gading ya, yang belum. Gading, kita cari gading di sini. Nah, ini dia gading. Nah, lalu kita tempelkan juga di papan ini. Nah, sudah selesai semua. Jadi sudah lengkap papan bantuan kita. Nah, pada papan media ini tidak hanya bisa 3 hewan ini saja, tapi bisa kita ganti dengan hewan-hewan yang lainnya. Nah, contohnya ini ya, kura-kura. Kita tinggal cabut aja gambar gajahnya, terus kita tempelkan gambar kura-kura di sini. Nah, lalu ini juga bisa kita lepas, jadi bisa kita lepas pasang semua yang di sini. Pada media papan bantuan ini dapat meningkatkan aspek kognitif dan fisikomotorik pada anak, yaitu anak dapat mengingat dan melihat apa saja yang ada pada bagian tubuh hewan, dan juga anak dapat mencari apa saja bagian tubuh hewan yang ada pada wadah yang telah disediakan, sehingga dapat meningkatkan kreativitas yang tinggi terhadap anak tersebut. Manfaat dan kekurangan pada media ini atau papan bantuan ini yaitu yang pertama, bahan-bahan yang mudah didapatkan dan murah tentunya. Yang kedua, pembuatan media pembelajaran ini sangatlah mudah, akan tetapi memakan waktu yang lama dikarenakan untuk memotong berbagai gambar hewan dan berbagai gambar bagian tubuh hewan dan memotong kardus-kardus. Selanjutnya yang ketiga, pada papan bantuan ini tidak hanya dapat dipakai satu kali, akan tetapi dapat dipakai berulang-ulang kali sehingga dapat menghemat biaya. Nah, yang keempat, dapat mengasah otak anak, dan yang kelima, dapat meningkatkan kreativitas yang tinggi pada anak, dan yang keenam, dapat meningkatkan rasa ingin belajar pada anak tersebut. Nah, sehingga lebih semangat untuk belajar. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan tentang media pembelajaran saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.